Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Nuzula Lailatul Farqiyah dan Sutriyani dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang tafsir Al-Quran tentang sombong. Yakni apa saja ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sombong? Mari kita simak. Yang pertama yakni Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 tersebut, Allah menjelaskan kewajiban-kewajiban bagi seorang muslim yang secara garis besarnya ada 3 macam. Apa saja? Yakni yang pertama, kewajiban menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berbuat baik kepada masyarakat, yaitu kepada keluarga dekat, tetangga dekat dan jauh, kepada orang yang berada dalam perjalanan atau musafir, dan berbuat baik kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Kemudian, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa para ulama Bani Israel itu bakhil dengan ilmu yang mereka miliki. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut sebagai peringatan terhadap perbuatan Bani Israel tersebut yang bakhil terhadap ilmu mereka. Karena perbuatan bakhil itu tidak baik. Kemudian lanjut kepada Quran Surat At-Taubah ayat 25. Ini salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sombong. Bunyi dari Quran Surat At-Taubah ayat 25 yakni, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Sungguh Allah telah menolong kamu di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.
Ibnu Juraid berkata dari Mujahid, ini adalah ayat pertama yang turun dari surat Baroah. Allah menyebutkan karunia dan kebaikannya yang diberikan kepada orang-orang beriman ketika Allah memberikan pertolongan kepada banyak peperangan yang mereka jalani bersama Rasulullah SAW. Setelah itu Allah menurunkan bantuan dan pertolongannya kepada Rasulnya dan orang-orang mukmin yang bersamanya untuk memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa kemenangan hanya berasal dari Allah semata. Meskipun jumlah orangnya sedikit, tetapi jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa mengalahkan atau menghalangi kehendak Allah. Makna semantik, yakni lafaz ujub dari ayat ini adalah mereka yang bangga atas kemenangan kaum muslimin dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain, padahal jumlah sedikit dan banyaknya mereka itu tidak memastikan kemenangan mereka. Menang maupun kalah itu sudah ketentuan dari kehendak Tuhan. Kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa. Setelah itu Allah lah yang akan menentukan. Kemudian tafsir dari ayat Quran surat At-Taubah tadi, yakni ayat tersebut menegaskan tentang larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali yang bisa disebabkan oleh kecintaan berlebihan kepada hal-hal duniawi, sehingga iman menjadi tidak kokoh maksud saya ya, maaf. Maka ayat ini menunjukkan bukti nyata betapa kekuatan duniawi tidak lantas menjadikan umat mukmin memperoleh kemenangan. Karena kembali ke atas tadi, menang maupun kalah itu sudah ketentuan dan kehendak Tuhan. Manusia hanya bisa berencana tetapi tidak bisa menentukan. Semua kembali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut kepada Quran surat Al-Kahfi ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lahu thamar فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadis melalui hadis yang sama ditengahkan pula oleh Ibnu Wardah melalui sahabat Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Nabi mengucapkan suatu sumpah. Kemudian 40 malam selanjutnya Allah menurunkan firman-Nya, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Quran surat Al-Kahfi 28-34. Ini asbabun nuzulnya Quran surat Al-Kahfi mulai dari 28-34. Jadi berkesinambungan begitu. Kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ayat di atas diturunkan berkenaan dengan Umayyah ibnu Khalaf al-Jumahi. Demikian itu karena Umayyah menganjurkan supaya Nabi mengerjakan suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi sendiri, yaitu mengusir orang-orang miskin dan menjadi pengikutnya dari sisinya demi untuk mendekatkan akan pemimpin-pemimpin Mekah kepada dirinya. Setelah itu turunlah ayat di atas tadi, begitu ya. Kemudian makna semantik, setelah berbicara dengan orang-orang musyrik yang sombong, lagi enggan untuk duduk bersama kaum muslimin yang lemah dan miskin, dan yang membanggakan diri atas mereka dengan harta kekayaan dan kedudukan mereka, maka Allah berfirman seraya memberikan perumpamaan bagi kedua kelompok yang di atas dengan dua orang yang salah seorang dari keduanya diberi oleh Allah 2 kebun anggur yang dikelilingi oleh pohon-pohon kurma. Di celah-celah kedua kebun tersebut terdapat ladang yang semua pohon dan tanaman dipenuhi dengan buah yang sangat menyenangkan.
Kemudian tafsir dari ayat tersebut, yakni sang pemilik 2 kebun itu memiliki buah-buahan dan kekayaan lainnya, maka ia berkata kepada temannya yang mukmin untuk mengobrol dengannya, sedang rasa sial dengan keadaannya sendiri menjejali jiwanya. Aku lebih banyak memiliki harta daripada kamu, dan para pengikut serta pendukungku lebih kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kami masih banyak kekurangannya. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat barokah dari ilmu yang kita pelajari selama ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.